Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa api nerakanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu kata Allah adalah sebaik-baik makhluk. Mereka kata Allah sebaik-baik makhluk. Jamaah senang tidak disebut sebaik-baik makhluk. Kalau senang syaratnya dua. Beriman dan beramal soleh. Syaratnya tidak banyak, sedikit saja. Jadi barang siapa kata Allah yang beriman, setelahnya dia beramal soleh, mereka itu kata Allah khairul bariyah, makhluk terbaik ciptaan Allah. Ini nikmat dari Allah, kabar gembira. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mempersyaratkan syarat yang rumit dan sulit. Mungkin kalau kita melamar pekerjaan, banyak sekali syaratnya. Sampai-sampai sulit untuk masuk ke pekerjaan tadi. Begitulah manusia. Manusia itu syaratnya banyak. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak syarat untuk menjadi makhluk terbaik. Cukup beriman, beramal saleh. Maka kata Allah khairul bariyah. Dia adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui amal saleh di antaranya duduk majelis ilmu, membaca Al-Quran, berbakti dengan orang tua, salat, berpuasa. Seluruh amal saleh itu meningkatkan iman. Jadi jamaah duduk di majelis ilmu itu biasanya berbeda ketika sebelum duduk majelis ilmu. Imannya meningkat. Kira-kira jamaah setelah beramal soleh iman meningkat apa tambah berkurang? Meningkat biasanya. Makanya kalau jamaah merasa futur, lemah, lesu ibadahnya, di antara caranya adalah dipaksa beramal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling meningkatkan iman adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu amal soleh yang mengangkat iman, meningkatkan iman. Yang mana iman itu yazidu wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan berbuat maksiat atau dosa. Maka hendaknya kita semua jangan menganggap remeh amal soleh. Karena amal soleh itu meningkatkan iman. Jamaah kalau gajinya meningkat senang tidak? Nah, senang sekali ya. Kalau gajinya meningkat senang. Hendaknya kita juga senang meningkatkan iman agar bertambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara kiat agar semangat amal soleh itu meningkat,
yang dengannya meningkat iman, yang perlu kita pikirkan ketika beramal soleh itu jangan beratnya. Antum nuntut ilmu, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar tajwid, kemudian sholat tahajud, sholat duha, kemudian duduk ba'da subuh sampai syuruk. Berat tidak? Banyak orang ngomong berat. Karena berat itulah kebanyakan manusia meninggalkan amal soleh. Maka kata para ulama, kalau kalian beramal, jangan yang dipikir beratnya. Jangan yang dipikir beratnya. Tapi yang dipikir itu adalah akibat baiknya. Jadi misal jamaah berat sholat tahajud misalnya. Coba yang dipikir akibat baiknya. Mana yang lebih berat? Berpuasa, sholat tahajud, menuntut ilmu, atau dicelupkan dalam api neraka? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat jamaah? Dibakar di api neraka apa berpuasa Senin Kamis? Jadi kalau kita itu berpikir beratnya ibadah, coba pikir beratnya siksa api neraka. Sehingga setelah dibayang-bayangkan, ibadah itu sangat ringan dibandingkan akibat baiknya. Akibat baiknya diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi kalau kita berat ibadah, berat nuntut ilmu, berat baca Quran, berat menghafal Al-Quran, beratnya itu disandingkan dengan beratnya siksa api neraka. Kira-kira berat yang mana? Kalau antum katakan beratlah sholat tahajud daripada siksa api neraka, nah ini repot urusannya. Tapi ternyata beratnya ibadah itu tidak sebanding dengan beratnya api neraka. Inilah yang membuat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah lelah dalam beribadah. Bahkan di antara mereka ada yang dalam sehari salat sunnah 1000 rakaat. Antum capek tidak salat 1000 rakaat? Capek karena antum tidak membayangkan capeknya di neraka. Kalau yang di kepala kita itu ada perbandingan, maka salat 1000 rakaat itu tidak ada capek-capeknya. Atau tidak terasa lelah karena perbandingannya adalah kelelahan di hari kiamat. Begitulah cerdasnya para ulama dahulu. Perbandingannya itu tinggi. Adapun kita perbandingannya apa? Dibandingkan capeknya sholat dengan apa? Dengan capek main catur. Ya capeklah sholat daripada main catur. Capek main domino. Maka perbandingan kita itu terlalu rendah. Kalau perbandingan kita terlalu rendah, akhirnya amalan kita rendah semua levelnya. Tidak ada yang meningkat. Maka lain kali, kalau kita merasa lelah dalam ibadah, bandingkan dengan kelelahan bagaimana lelahnya di alam kubur, bagaimana lelahnya di padang mahsyar, bagaimana lelahnya dihisab, bagaimana lelahnya ketika dimasukkan ke dalam neraka. Maka lelah-lelah yang kita bandingkan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lelahnya ibadah yang kita lakukan. Maka kalau ada orang, Ustaz jangan lama-lama sholatnya, ini berarti perbandingannya masih lemah. Misal sholat tarawih jangan panjang-panjang, berarti orang ini tidak punya perbandingan. Dia membandingkan dengan sesuatu yang rendah. Harusnya dibandingkan dengan sesuatu yang besar, yang tinggi kelelahannya, yaitu kelelahan setelah kematiannya. Dan juga perlu kita ketahui amal soleh itu adalah sahabat terbaik. Jadi kata Nabi disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, dan hadis ini didoaibkan oleh sebagian ulama, dia mengatakan maknanya sahih, bahwasanya amal soleh itu adalah sahabat terbaik. Jadi amal soleh itu sahabat terbaik
yang senantiasa menemani manusia di alam kuburnya sampai hari kiamat, ditemani oleh amal solehnya. Jadi amal soleh adalah sahabat terbaik. Dan amal soleh berupa menuntut ilmu merupakan bentuk penjagaan Allah. Jadi kalau ada orang dimudahkan nuntut ilmu, berarti orang itu sedang dijaga oleh Allah. Tapi kalau antum jamaah nengok orang tidak semangat nuntut ilmu, itu khawatir. Orang itu sedang lepas penjagaannya. Sedang lepas dari penjagaan yang besar kemungkinan kalau lepas itu tidak kembali lagi. Antum pernah lepas burung tidak? Atau lepas hewan ternaknya? Ini biasanya tidak kembali lagi. Sulit. Makanya berkata Abul Wafa Ibn Aqil rahimahullah. Beliau mengatakan, asamani Allahu fi syababihi bi anwa'in minal isamah. Wa qasara mahabbati 'alal ilmi wa ma khanatu li ghaban qattu. Kata beliau, asamani Allah. Allah menjaga diriku di masa mudaku dengan membuat aku cinta dengan ilmu. Jadi salaf dahulu menyadari Allah menjaganya kalau Allah buat dia cinta dengan ilmu. Itu tanda Allah menjaga seseorang. Yang mana Allah membuat diriku hanya mencintai ilmu agama. Dan aku tidak pernah aku tidak pernah la'aban qat. Aku tidak pernah bermain dengan orang-orang yang suka bermain-main. Jadi ibaratnya kita sekarang ada yang hobi main futsal. Ini tidak berteman dengan Abul Wafa. Abul Wafa tidak suka dengan orang seperti ini. Suka main jalan-jalan misal. Abul Wafa tidak mau dia. Abul Wafa tidak suka berteman dengan orang yang suka bermain-main. Wala asyartu illa amthali. Aku hanya berteman dengan orang yang sepertiku saja. Jadi benar-benar pilih-pilih teman. Dan aku tidak pernah berteman kecuali dengan orang sepertiku. Dan aku tidak pernah berteman kecuali dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Itulah temanku. Dan usiaku fi ashril thamanin sekarang sudah 80 tahun. Dan aku merasakan semakin tua semakin semangat menuntut ilmu. Kata Abul Wafa, semakin tua semakin apa? Semakin semangat. Kalau kita sekarang apa? Sudahlah. Jadilah belajar bahasa Arab. Udah tua deh, nunggu mati lagi gitu. Beda Abul Wafa dengan kita. Abul Wafa semakin tua semakin semangat. Karena memang beliau sangat menjaga pertemanan dan kecintaannya kepada ilmu. Beginilah Allah menjaga seseorang. Jadi kalau kita tidak dibikin oleh Allah cinta dengan ilmu, khawatir Allah tidak menjaga hidup kita. Kalau Allah tidak menjaga hidup kita, maka kita akan bergelimangan dosa. Otomatis itu. Karena kalau Allah tidak menjaga, setan menjadi leluasa menggoda kita. Tapi kalau Allah menjaga, Allah akan melindungi kita dari gangguan syaitan. Makanya di antara doa keluar masjid apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'asimni minasyaitanir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari syaitan. Jadi penting kita semua dijaga oleh Allah dari syaitan. Barang siapa yang ingin dijaga oleh Allah, caranya cintailah ilmu. Itu cara Allah menjaga seseorang. Kita masuk pada judul kajian kita mengenai Muharram adalah bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan. Bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tanpa
ada ucapan lebih utama dari Ramadan. Disebutkan paling utama bulan Muharram secara mutlak. Jadi yang paling utama adalah bulan Muharram tanpa menyebutkan lebih utama dari Ramadan. Tetapi sebagian ulama memahami kata lebih yang paling utama di sini adalah paling utama setelah Ramadan. Jadi para ulama memahami maksud Nabi mengatakan yang paling utama dari bulan-bulan Muharram. Maksudnya paling utama setelah bulan Ramadan. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang 4 bulan suci. Bulan apa saja bulan suci itu? Bulan Ramadan. Nah, kan kita sering dengarnya bulan suci itu bulan Ramadan. Jadi bulan yang lain itu tidak suci katanya. 4 bulan suci disebutkan dalam hadis. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ini 4 bulan suci. Kenapa disebut dengan 4 bulan haram? Yang mana haram itu artinya apa haram? Haram itu artinya adalah suci. Haram itu diartikan suci. Jadi ini 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan di bulan ini, kenapa disebut dengan bulan haram? Karena di bulan Muharram ini, kaum muslimin itu dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram secara khusus. Jadi kalau ditanya berbuat dosa dilarang tidak? Dilarang. Tapi larangan khusus disebutkan di bulan yang haram. Di antaranya bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang dilarang seseorang untuk melakukan keharaman-keharaman, dilarang berperang, dilarang membunuh, dan dosanya lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan haram ini, kenapa dikatakan bulan haram? Dikarenakan besarnya kehormatan bulan ini, dan beramal di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi usahakan di bulan ini untuk memperbanyak amal saleh. Kemudian berikutnya adalah disebutkan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, dan Abu Ishaq, mereka memperbanyak puasa di bulan haram. Di antaranya di bulan Muharram. Jadi antum jamaah boleh berpuasa misalnya di bulan haram ini 15 hari atau 17 hari, silahkan. Jadi diperbanyak puasanya. Niatnya apa? Niatnya berpuasa di bulan Muharram. Karena memperbanyak puasa di bulan haram ini keutamaannya sangat besar dan dianjurkan. Dan bulan Muharram ini disebut juga dengan Syahrullah, bulan Allah. Kalau ditanya kenapa jamaah disebut dengan bulan Allah? Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang penamaannya langsung Allah yang memberi nama. Asal namanya apa? Asal namanya Safarul Awal. Jadi asal namanya dulu Safarul Awal, kemudian diganti oleh Allah namanya apa? Muharram. Jadi namanya disebut dengan Muharram, Allah yang langsung mewahyukan ke nabinya nama ini. Makanya nama Muharram ini disebut dengan bulan Allah. Jadi bulan Muharram itu disebut dengan bulan Allah karena apa? Karena bulan ini langsung Allah yang menamainya. Langsung Allah yang menamainya. Dan juga disebut juga bulan ini adalah Syahrul Asam. Bulan Muharram disebut dengan bulan Asam. Apa arti Asam? Sunyi. Jadi bulan Muharram disebut bulan sunyi. Jangan-jangan nyepi pula itu kan. Bukannya sunyi. Kenapa disebut bulan sunyi? Karena di bulan Muharram itu orang-orang dari dahulu
sangat menghormati bulan ini sampai-sampai mereka melarang berperang. Jadi kalau tidak berperang jadi apa? Jadi sunyi. Kalau berperang jadi apa? Ribut. Nah, makanya di bulan Muharram ini jangan suka ribut dengan istri di rumah. Sunyikan. Jangan suka ribut, hormati bulan ini. Jadi intinya bulan ini memiliki nama, di antaranya Syahrullah, Syahrul Asam, dan para sahabat sangat memuliakan bulan ini. Jadi sahabat sangat memuliakan bulan ini, dan juga dari generasi tabi'in sangat memuliakan bulan ini, yaitu bulan Muharram. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan-keyakinan menyimpang tentang bulan Muharram. Yang pertama adalah keyakinan orang Syiah. Mereka mengatakan bulan Muharram ini adalah bulan berkabung sedunia. Jadi kata orang Syiah mengatakan bulan berkabung sedunia itu bulan Muharram. Dikarenakan kata mereka bertepatan dengan 10 Muharram itu hari pembunuhan siapa? Pembunuhan Hussein. Jadi bulan berkabung sedunia. Dan Syiah menganggap pada tanggal 10 Muharram itu hari penghapusan dosa, kata orang Syiah. Jadi mereka di tanggal 10 itu malah mencambuk-cambuk badannya. Katanya hari penghapusan dosa. Dan di bulan Muharram ini adalah bagi orang Syiah hari meratapi, hari bersedih, hari berkabung, dan hari melukai diri mereka. Itu orang Syiah. Jadi orang Syiah itu mengatakan hari bulan Muharram itu hari berkabung, hari meratapi dan seterusnya. Adapun orang Khawarij menganggap bulan Muharram itu adalah hari bahagia, bulan bahagia, bulan perayaan, bulan kegembiraan. Kenapa orang Khawarij menyebut bulan ini kegembiraan? Karena orang Khawarij tidak suka dengan Hussein, yang pertama. Yang kedua, orang Khawarij suka menyelisihi orang Syiah. Mereka tidak mau sama dengan orang Syiah, orang Khawarij. Jadi kalau orang Syiah sedih, mereka bahagia. Kalau orang Syiah bahagia, mereka sedih. Mereka tidak mau sama dengan orang Syiah. Ini menunjukkan dua kelompok yang berlebihan. Ada yang berlebihan ala Syiah, ada yang berlebihan ala Khawarij. Kemudian berikutnya keyakinan yang menyimpang tentang bulan Muharram ini orang-orang kejawen. Mereka menganggap di bulan Muharram ini bulan yang sial kalau menikahkan anaknya. Jadi mereka tidak mau menikahkan anak di bulan Muharram. Tidak mau mengadakan walimah pernikahan di bulan Muharram. Di bulan Muharram kata mereka ini bulan keramat, bulan mistis, bulan untuk memandikan keris. Intinya ritual-ritual kesyirikan bagi orang-orang kejawen banyak dilakukan di bulan Muharram. Ini keyakinan syirik yang banyak tersebar. Kemudian yang berikutnya di antara keyakinan yang menyimpang adalah bahwasanya sebagian kaum muslimin menganggap bulan Muharram itu bulan introspeksi diri. Namanya bulan introspeksi diri karena tahun baru. Jadi mereka mengadakan acara malam tahun baru, mabit gitu kan, malam menghidupkan malam untuk mengenang kelakuan tahun dulu dan tahun ke depan diperbaiki katanya. Ini sebagian kaum muslimin. Tetapi yang benar, bahwasanya keyakinan yang benar bulan Muharram itu bulan yang mulia. Bulan yang besar kehormatannya, bulan yang memiliki keutamaan. Kita sebutkan beberapa keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram itu adalah termasuk bulan yang haram, yang suci. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi bulan Muharram itu bulan yang suci. Ini keutamaan yang pertama.
Keutamaan yang kedua, bulan Muharram itu adalah bulan terbaik setelah Ramadan. Jadi kalau dia bulan terbaik setelah Ramadan, apakah kita menyambutnya biasa-biasa saja? Jamaah? Jamaah menyambut bulan ini biasa-biasa saja. Ini berarti tidak terbaik namanya. Biasa-biasa saja. Maka hendaknya kata Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri mengatakan dalam Lataiful Ma'arif halaman 34, Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun bulan apa? Dzulhijjah, sama-sama bulan haram. Setelah bulan Ramadan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Kata Hasan Al-Basri, bulan Muharram disebut dengan bulan Allah, bulan sunyi. Syahrullah, Syahrul Asam. Ini intinya bulan Muharram ini bulan yang spesial. Bulan yang spesial. Yang ketiga, keutamaan bulan Muharram itu adalah bulan Muharram disebut dengan bulan Allah. Bayangkan, bulan Ramadan saja tidak disebut dengan bulan Allah. Bulan Muharram disebut bulan Allah. Yang keempat keutamaannya, Nabi mengatakan afdhalus siyam, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Yang kelima, keutamaan bulan Muharram ini adalah hari yang di tanggal 10-nya Allah menyelamatkan Bani Israel dari siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Nabi Musa di tanggal 10 Muharram berpuasa. Jadi kalau ditanya siapa yang mulai puasa tanggal 10 Muharram, sebagian orang jawab Yahudi. Keliru ya. Yang mulai itu Nabi Musa dulu. Kemudian orang Yahudi mencontoh. Di tanggal 10 Muharram Nabi Musa berpuasa. Kenapa Nabi Musa berpuasa? Karena Nabi Musa mensyukuri nikmat keselamatan. Jadi Nabi Musa bersyukur. Jadi cara bersyukur yang benar itu beramal soleh. Jadi kalau ada orang bersyukur dengan pesta-pesta, ini bahaya ya. Nanti khawatir bukan syukur, malah nambah dosa. Kalau pestanya mengandung maksiat. Jadi di sini Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Makanya orang Yahudi pun berpuasa. Maka Nabi bertanya, ada apa dengan hari ini? Mereka berpuasa karena hari ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kata Nabi, kalau begitu kita lebih berhak untuk hari ini daripada mereka orang-orang Yahudi. Maka Nabi pun berpuasa di tanggal berapa? 10 Muharram atau puasa Asyura. Ini keutamaan di antara keutamaan bulan Muharram. Keutamaan dari bulan Muharram itu yang keenam, berpuasa di 10 Muharram itu menggugurkan dosa setahun yang lalu. Kalau ditanya dosa besar atau dosa kecil? Kalau sebagian ulama mengatakan hadisnya umum. Hadisnya umum. Ya dosa besar dosa kecil juga. Sebagaimana puasa Arafah. Sebagian ulama mengatakan yang digugurkan dosa kecil saja. Tapi mudah-mudahan besar dan kecil. Mudah-mudahan besar dan kecil walaupun terjadi silang pendapat para ulama. Jadi barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, maka akan digugurkan, dihapus dosanya setahun yang lalu. Kemudian di antara keutamaan bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang di hari bulan ini merupakan puasa wajib pertama. Jadi kalau ditanya puasa diwajibkan pertama kali di bulan apa? Di bulan Muharram, yaitu puasa
Asyura ini pertama kali wajib hukumnya. Pertama kali hukumnya wajib. Dan puasa Asyura itu ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama berpuasa di tanggal 9, 10, 11. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua berpuasa di tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ini tingkat kedua. Tingkat ketiga berpuasa di tanggal 10 saja. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi puasa Asyura ada berapa tingkat? 3 tingkat. Jamaah pengen tingkat yang mana? Mau yang pertama apa yang ketiga? Apa yang kedua? Katanya berat semua katanya. Ingat ya, kalau ada kata berat di kepala kita, ingat. Lebih berat neraka daripada puasa. Kalau ada kata berat di kepala kita tentang ibadah, ingat lebih berat setelah kematian. Lebih berat sakaratul maut. Lebih berat di padang mahsyar. Lebih berat siksa kubur. Lebih berat siksa neraka. Lebih berat melewati sirat. Lebih berat dihisap. Jadi jangan lagi ada kata berat dalam ibadah. Tapi malas lebih tepatnya. Karena semua ibadah itu kalau dibandingkan dengan kejadian setelah kematian, tidak pantas ibadah dikatakan berat. Semua ringan. Kalau dibandingkan dengan beratnya kejadian setelah kematian. Maka 3 tingkat ini yang paling sempurna 9, 10, 11. Tapi kalau pengen 9, 10 boleh, 10, 11 boleh. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan makruh kalau 10 saja. Tapi yang benar boleh. Yang benar boleh. Tetapi hendaknya kita semua mencari yang sempurna. Jangan sampai dalam urusan ibadah cari yang rendah. Tapi giliran dunia pengennya sempurna. Jadi ini keutamaannya. Jadi di antara keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang pertama kali diwajibkannya puasa. Setelah itu datang bulan Ramadan, ternyata diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi hukumnya apa? Hukumnya menjadi sunnah. Kemudian di antara keutamaan bulan Muharram berikutnya, bulan Muharram ini bulan yang disepakati oleh para sahabat menjadi bulan pertama di bulan Qamariyah. Jadi bulan ada 2 ya, ada tahun ada 2. Ada tahun Masehi, ada Qamariyah. Di tahun Qamariyah sepakat para sahabat bulan yang pertama adalah Muharram. Siapa yang mengusulkan? Kalau ditanya, siapa yang membuat bulan Muharram itu bulan yang pertama di tahun Hijriah? Siapa yang buat? Yang buat itu pertama sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memberi usulan dan akhirnya usulan itu disepakati. Jadilah bulan Muharram itu adalah bulan yang pertama di tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Yang benar itu tahun Hijriyah apa tahun Qamariyah? Jamaah. Yang benar itu tahun Qamariyah apa Hijriyah? Maka kita jawab, tahun Qamariyah itu sudah ada sebelum Nabi datang. Sebenarnya tahun Hijriah itu adalah tahun Qamariyah yang diperbarui. Qamariyah itu adalah sama dengan tahun Hijriah, tetapi Qamariyah itu lebih umum. Maka dikhususkan dengan Hijriah, yaitu dimulai dengan hijrahnya Nabi. Nah, dimulai dengan hijrahnya Nabi, sebagian sahabat mengatakan hijrah Nabi itu di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Maka dijadikanlah bulan Muharram yang pertama. Ada juga mengatakan hijrah Nabi di bulan Muharram. Jadi singkatnya di sini bulan tahun Hijriyah itu sama dengan Qamariyah, cuman Hijriyah itu lebih khusus, Qamariyah lebih umum. Dikatakan Hijriyah karena penetapan bulannya sesuai dengan hijrah Nabi urutannya.
urutannya ya. Jadi singkatnya kenapa ada tahun Hijriyah? Dikarenakan para sahabat tidak mau sama dengan tahun Masehi. Kalau ditanya kenapa bikin tahun Hijriyah? Apakah di zaman sahabat tidak ada tahun Masehi? Ada. Ada tahun Masehi, ada. Tapi karena mereka tidak mau sama dengan tahun Masehi, kenapa tidak mau sama? Karena tahun Masehi yang kita kenal dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu adalah tahun yang dibikin oleh orang-orang musyrikin kafirin. Yang mereka bikin untuk mengenang kelahiran Isa Al-Masih. Makanya para sahabat tidak mau pakai tahun ini. Jadi Januari itu nama siapa? Nama dewa-dewa. Begitu juga Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu nama berhala-berhala. Ternyata kita sekarang pakai bulan yang mana? Pakai tahun mana? Kenapa jamaah pakai tahun berhala-berhala? Wah, katanya sudah biasa Pak Ustadz. Sudah biasa katanya. Sesuatu yang biasa itu biasa saja katanya. Itulah kalau sudah biasa. Orang kalau sudah biasa berbuat dosa, tidak berbuat dosa, itu sakit katanya. Tapi kalau orang yang tidak biasa berbuat dosa, sekali berbuat dosa, sakit dia. Hatinya sakit, gelisah dia. Maka karena kita sudah terbiasa dengan dewa-dewa ini, jadi tidak sakit lagi mendengarnya. Padahal asalnya, ini adalah nama dewa-dewa yang dibikin oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Romawi untuk mengenang dewa-dewa mereka. Maka timbullah nama-nama bulan berdasarkan nama dewa. Maka para ulama membahas apa hukum memakai kalender Masehi. Kata mereka hukumnya tasyabbuh bil kuffar. Apa hukum tasyabbuh? Haram. Nanti antum haram bilang antum pakai juga gitu kan. Tasyabbuh hukumnya apa? Haram. Maka para ulama mengatakan boleh pakai kalender Masehi asalkan cuma untuk bertepatan saja. Dan itu pun kalau dibutuhkan. Misal, antum bilang ini tanggal 10 Muharram. Bertepatan dengan tanggal ini di bulan ini misalnya. Cuma bertepatan saja boleh. Sebagian ulama membolehkan. Karena apa? Karena sudah umum dipakai seluruh dunia. Tapi kalau kita mengganti tanggal 1 Juli bertepatan dengan terbalik ini sebenarnya tidak boleh yang kayak gini. Ini terbalik. Kita mengedepankan syiarnya orang kafir dibandingkan syiarnya umat muslim. Maka kata para ulama tahun Hijriyah itu syiarnya kaum muslimin. Maka jangan seseorang mengedepankan syiar orang-orang musyrikin daripada syiar kaum muslimin. Maka yang benar kalau mau bikin tanggal, misalnya pengumuman di depan, itu bertepatannya bulan itu. Jangan bertepatannya bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah, karena itu termasuk mengedepankan syiar orang-orang musyrikin kafirin. Maka inilah singkat pembahasan dari bulan Muharram. Maka tidak ada kata sial di bulan Muharram, tidak ada keramat-keramatan di bulan Muharram, tidak masalah menikahkan anaknya di bulan Muharram. Maka yang kemarin punya rencana mau nikah segera, maka segera menikah. Tidak ada kata sial. Justru bulan Muharram bulan paling mulia setelah Ramadan. Maka kalau antum kemarin jamaah tidak sempat nikah di bulan Ramadan karena puasa, bulan Muharram ini kesempatan. Karena tidak kalah besarnya keutamaan dengan bulan Ramadan untuk menikah. Maka kita buang jauh-jauh anggapan sial yang tidak berdasar sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka inilah singkat mengenai bulan Muharram. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dengan amal soleh. Dan buang semua anggapan berat dalam beramal soleh. Sesungguhnya amal soleh itu tidaklah berat jika dibandingkan dengan beratnya setelah kematian dan siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.